Oke, tuh kan di belakang layar juga kita masih heboh gitu ya. Oke, berbicara tentang perempuan banyak hal. Eh, Molly, ini next ke depan pilot projectnya di dunia perfilman. Rencana mau bikin film apa nih? Rencana sih saya mau buat film dokumenter tentang seorang anak yang memang dia rela meninggalkan sekolahnya, rela meninggalkan teman-teman dekatnya, rela meninggalkan masa-masa mudanya demi untuk kesembuhan penyakit kankernya. Jadi kan kemarin film saya itu dokumenter tapi lebih ke penyakit kanker darah. Ini dia kanker juga tapi kanker ginjal. Tapi yang membuat saya menarik dari si adik ini itu dia tuh bisa sembuh gitu. Rambutnya yang awalnya udah botak, sekarang udah mulai tumbuh rambutnya gitu. Jadi saya ingin membuat film ini yang sangat termotivasi dan sangat inspirasi. Ditungguin aja pokoknya. Ya, Ya. tunggu Jadi aja ya. Oke, ada yang menarik sih. Ini kan kita berbicara tentang salah satu pasien ya, Armawati. Mungkin bisa diceritakan Molly di awal-awal dia sebelum sakit, mungkin bisa diperankan oleh Mirna. Iya kan? Who knows? Luar biasa. Luar biasa si Mirna. Kalau ngomong sering bener. Sering benar. Ya, kita juga punya Sarah, punya Mirna segala macam bisa. Kemudian di saat penyakit ya kita bisa perankan Armawati. Kemudian nanti ini kan perjuangan Armawati untuk mencapai kesembuhan begitu. Ketika dia sembuh, dia menua, ini bisa diperankan oleh Mbak Juli. Iya. Cocok ya? Cocok sekali. Kenapa kata-kata tua itu sampai Kita menerima nasib sih sebenarnya ya. Tetapi ada sempat kemarin ngomong sama adik ini, Kak, aku kan nggak sekolah, aku ingin sekali Kak bisa buat buku novel katanya. Kisah tentang ceritanya katanya. Sampai Molly bilang, gue nggak gini aja deh, adik nulis aja di kertas, tulis nanti kami bisa bukukan kayak pasien sebelumnya kayak Amir gitu kan puisi-puisinya. Iya, Oh iya. ya boleh Kak, pokoknya aku mau kasih lihat sama teman-teman aku yang udah kenal sama aku atau pergi sekolah dan orang ini bisa lihat aku tuh sehat dan aku tuh bisa lebih daripada mereka walaupun aku tuh nggak sekolah katanya. Oh iya, betul-betul sekali, setuju. Kita tunggu nanti kepulangan dari Amrawati ya, dari Medan ya Mbak Dari Juli. Medan. Oh sudah? Udah. Saya nggak dikabarin. Setega itukah Anda? saya yang pertama kali mau di grup, lu nggak baca. Sesibuk itu kah dirimu? Sepertinya terlewatkan begitu chattingnya. Oke. Sesibuk lah. Kalau pilot projectnya nanti di jurnalis ke depan terkait juga perempuan sih, dan juga harapannya sebagai perempuan bahwasanya kan ada yang bilang emansipasi wanita. Ini laki-laki yang ngomong ya. Wanita ingin disamakan, disetarakan gendernya. Seperti di dunia politik, pendidikan dan segala macam. Tapi kalau disuruh naik genteng nggak mau. Tapi Gimana nih? nggak seharusnya juga lah perempuan naik genteng. Sangat bahaya itu. Itulah harus maksudnya. benar-benar safety. Nah sebenarnya yang dimaksud oleh para perempuan ini mau disamakan, disetarakan gendernya dalam hal apa sih? Kalala. Oh, mungkin yang pertama itu dalam hal pendidikan. Jadi perempuan itu ya wajib menuntut pendidikan dalam baik itu mungkin dia mampu atau enggaknya kan. Ya tapi memang harus walaupun nggak sekolah yang formalitas minimal kan dia tahu Punya skill. apa gitu skill dia kan. Terus tentang hak dia bekerja. Jadi kan di kantoran-kantoran itu selain lelaki juga dibutuhkan sepertinya skill-skill perempuan. Iya. Terus dalam hak dia berumah tangga artinya kalau bisa janganlah nikah dini kan. Iya. Jangan nikah dini. Ya di rumah tangga itu juga kan tidak hanya perempuan, ada suami kan. Harus berbagi tugas. Ya, di situ harus berbagi tugas. Betul. Dan lelaki juga harus paham, bukan berarti karena misalnya dia istrinya seorang ibu rumah tangga nggak bekerja, bukan wanita karir pun bukan berarti dia di rumah hanya dengan duduk-duduk aja kan, dia menyiapkan semua kebutuhan keluarga dan suaminya, Betul. kebutuhan anak-anak. Jadi kalau memang lelaki bilang, aduh capek nih baru pulang kantor suami nyampe ke rumah sibuk dengan gadget, ya nggak segitunya juga. Betul. Ambil alih peran, bisa oke lah dia mungkin nggak bisa masak atau nggak bisa nyuci, minimal bisa menjaga anak. Betul. Ya kan, bawa main anak supaya istrinya juga bisa melakukan pekerjaan rumah dengan
baik ya kan, dan tolonglah kasih waktu buat ibu-ibu ya kan setiap weekend. Minta ke salon gitu. Coba lagi ke salon. Iya beneran nih Mak, curhat. Jadi kan bisa Sabtu Minggu itu mungkin bagi suami yang bekerja, Sabtu Minggu kan libur, oke lah. Mah ini ada apa gitu kan. Kan agak enak ski, jadi Seninnya aduh dengan Ada dikasih semangat amplop baru, gitu, ada "Ma, dikasih ini amplop. Amplopnya dihabiskan ya Ma, begitu enak ya Mbak Julia. Terus Mimpi. mungkin Bisa loh. mungkin hak kesehatan juga bagi kesehatan ya perempuan. pastinya. Itu kan perempuan selalu ngomong masalah reproduksi. Betul. Kan? Ya itu sih semoga suami yang udah bersuami nih ya mensupport juga, ini lain dengan Molly mungkin yang enggak. Masih single. Jadi ini kita aja nih. Jadi kita aja nih ya space gitu. Ingin berkarya lagi Kak. Ini masih Jadi kesehatan reproduksi wanita itu juga wajib sebenarnya. Jadi diperhatikan. Dan laki-laki juga wajib mengeluarkan dana. Iya tentu, karena kan kita mau ke rumah sakit mungkin hanya BPJS cuma nanggung seberapa gitu kan, sedangkan kita butuh yang lebih high sedikit, termasuk kecantikan ya. Iya. Benar. Jadi kalau mau istri cantik, Ya, nggak mungkin suaminya muka harus ini. berjongkos. Sehat lagi nih. Oke, ini kita jadi curcol nih ceritanya ya. Mbak Juli, kita juga sering mendengar ada beberapa laki-laki yang mendengar untuk apa sih perempuan sekolah tinggi. Toh juga ujung-ujungnya nanti nikah, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak, kasur, sumur, dapur begitu ya. Ini kalau saya nanti dengar ada lagi teman-teman saya yang ngomong kayak itu, saya sentil kupingnya. Ya, karena juga kalau untuk dapur sekarang laki-laki juga orang-orang Aceh masak. Besar seperti Maulid dan juga Kanduri kan laki-laki yang masak kuah belangong, gitu ya kan? Kenapa nggak di rumah? Pokoknya intinya berbagi tugas dan juga adanya kesadaran dari laki-laki ya, bagaimana untuk menghargai peran perempuan, apalagi yang namanya double perempuan nih, double perannya ketika para suami yang jauh dari rumah, apalagi yang memang para suami yang sudah meninggal, jadi kan si ibu ini mengambil alih peran begitu ya Mbak Juli. Mbak Juli, sama halnya di rumah singgah anak kanker, terkait dengan pasien kanker, anak-anak juga dan juga Om Charlie ya, harapannya seperti apa sih kalau untuk perempuan? Saya mencontohkan Mbak Juli. Iya. Ini mencontohkan keluarga kami atau keluarga rumah singgah? Kita semua, Mbak Oke. Juli lah. Kalau Yang untuk dituakan kan? kalau untuk keluarga kami, kami udah buat bosnya ibu, ayah, 3 anak, kami tim. Ya. Jadi untuk urusan sumur, kasur, dapur itu jangan dibahas, itu udah wajib bagi perempuan. Jangan itu dikeluhkan, itu udah wajib. Kalau nggak mau itu ya udah berubah aja gendernya laki-laki. Kalau nggak mau sumur, dapur, kasur itu wajib. Buat Mbak Juli. Wajib, bagi perempuan wajib. Wajib loh. Mau saya patahkan nih Mak. Enggak, wajib. Itulah kodratnya sebagai perempuan. Itu kodrat kalau itu ya. Setelah dari itu baru kita mau beraktivitas seperti apapun, itu baru disetujui oleh suami. Dan seperti keluarga kami, anak sekolah, kayak ini juga entah kemana-mana nih waktunya berbagi dengan pribadi dan ke rumah singgah. Dan kami selalu menyempatkan waktu malam minggu, kami itu weekend. Jadi saat weekend itu agenda rutin setiap malam minggu, anak-anak dia refresh dari pikirannya soal pelajaran, ayahnya refresh dari pekerjaannya, dan ibunya refresh dari kasur, sumur, dan dapur. Baik. Jadi gitu hari Senin kembali lagi seperti semula. Itu dah memang kami atur jadwal, memang wajib. Baik, terima kasih banyak Mbak Juli untuk kesempatan di siang hari ini. Terima kasih banyak Lala. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan juga Molly. Jumpa lagi di film berikutnya. Iya, jangan bawa Sepertinya kami. wajib manggil saya. Oke. Diberdayakanlah teman-teman Anda ya. Oke, baiklah nih pemirsa, terima kasih banyak. Kita juga sudah di akhir Aceh Gino. Kita juga masih akan kembali lagi nanti di lain kesempatan setiap Senin dan juga Rabu. Serta jangan lupa Senin dan Rabu jam 4 sore juga kita ada Aceh Gino jalan-jalan, yang setiap harinya nanti kita akan syuting di luar yang pastinya ya. Saya pengen ngucapin selamat Hari Perempuan. Ketika dunia diciptakan, kamu diciptakan untuk mewarnai dunia, dan kamu akan melakukan sesuatu yang besar karena dunia ini tersenyum untuk kamu hari ini.
Selamat Hari Perempuan Internasional. Saya Tia pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.